ada sosok yang tinggi besar sedang duduk di atas kepala suaminya. Air ini katanya harus diberikan kepada suaminya si Wayan selama abulan pitung dina. Wes semeton kumpul yuk ngerti jadi di nijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan saya Tuh Senja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan, dan ini juga permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Wayan. Wayan adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga baik-baik dan sederhana. Wayan ini 5 bersaudara, dia adalah anak kelima dan punya 4 adik laki-laki. Ketika Wayan berumur 17 tahun, dia ini sudah menikah dengan pacarnya yang kita sebut saja namanya Beli Gede karena sudah hamil 7 bulan. Di tahun 80-an, Wayan sudah mengalami hal seperti itu semeton, dan bisa dibayangkan dengan bulu kalian. Ketika itu karena perutnya Wayan ini sudah sangat besar, Wayan disembunyikan di desa tetangga oleh orang tua dan juga mertuanya, dan dinikahkan secara diam-diam di sana. Nah, di desa tetangga ini mertuanya Wayan punya perkebunan kecil, dan perkebunan ini isinya mangga, duren, dan juga manggis. Ketika itu, setelah menikah, Wayan dengan suaminya diperkenankan oleh kedua mertuanya untuk mengurus perkebunan ini sampai anak mereka nanti sudah besar. Dan ketika kondisi sudah mulai aman, Wayan dan juga istrinya baru diperbolehkan untuk tinggal satu atap dengan kedua mertuanya. Nah, setelah menikah semeton, Wayan dengan suaminya tinggal berdua di perkebunan tersebut. Nah, perkebunan ini menurut Wayan sudah tinggal menghasilkan. Ketika itu Wayan ini diberikan kaki tangan 2 orang oleh mertuanya. Kita sebut saja Mbok Dek dan Pak Dek. Mbok Dek dan Pak Dek ini tinggal di rumah yang terpisah dengan Wayan dan juga Beli Gede. Tapi semeton, penghasilan dari perkebunan mertuanya ini sangat cukup. Tidak jarang semeton, orang tuanya Wayan dan juga mertuanya akan melalui ke tempatnya Wayan untuk menjenguk Wayan dan juga putra pertamanya. Singkat cerita semetonnya, putra pertamanya Wayan pun lahir, dan ternyata berkat kelahiran putra pertamanya ini, semua keluarga suaminya benar-benar menyanjung Wayan. Nah, ternyata juga di keluarga suaminya ini sangat susah untuk melahirkan keturunan laki-laki. Wayan diberikan 5 ekor sapi oleh mertuanya, dan kelima ekor sapi ini bebas mau dijual, mau diubuh, dan uangnya kalau dijual ini juga terserah mau diapakan. Waktu itu Wayan sangat bahagia semeton, dia sangat bersyukur punya mertua yang kaya raya, baik, royal, dan juga punya suami yang sangat baik. Nah, singkat cerita semeton, setelah putra pertamanya Wayan ini berumur 10 tahun, perekonomiannya Wayan dengan Beli Gede sangat makmur. Ketika itu Wayan dengan Beli Gede sudah bisa membeli mobil pickup. Mereka sudah bisa mengembangkan perkebunan mertuanya, dan bahkan sudah bisa membeli perkebunan berbeda sendiri. Dan ketika itu juga di tahun ke-10 ini Wayan sudah melahirkan putri keduanya. Tapi tentu saja semeton tidak ada yang berjalan dengan lancar. Setelah putri keduanya ini lahir, ya Wayan merasa Beli Gede mulai berubah. Dia itu yang dulunya sangat sayang dan juga perhatian kepada Wayan, sekarang mulai suka berjudi dan juga mabuk-mabukan. Dan juga Wayan mendengar gosip sepertinya Beli Gede ini dirumorkan punya pacar lain di desa tetangga. Dan rumor ini benar-benar sudah berkembang di desa tetangga. Nah, karena inilah semeton, Wayan merasa sangat curiga dong. Dia pun mencari tahu, dan ternyata benar, Beli Gede punya simpanan dagang patokan di desa tetangga. Dan ternyata juga semeton, setiap Beli Gede ini minta izin kepada Wayan untuk keluar rumah, Beli Gede akan datang ke sana, menghabiskan banyak sekali uang di sana untuk membeli minuman di tempat dagang patokan ini. Karena inilah Wayan benar-benar marah. Suatu hari karena dia sudah tidak tahan lagi, dia pun melabrak suaminya ke tempat dagang patokan ini, dan mereka pun pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, untuk pertama kalinya Beli Gede menampar Wayan, mencaci maki Wayan dan bilang, "Kamu menikah dengan saya, harusnya kamu bersyukur. Saya terlahir dari keluarga kaya.
kamu tidak punya apapun. Jadi apa hakmu melarang saya untuk punya pacar di luar rumah? Semeton. Setelah hari itu ya, Wayan dengan Beli Gede hampir setiap hari bertengkar, dan akhirnya Wayan menjadi korban KDRT karena ya Beli Gede ini lebih mengutamakan si dagang patokan daripada apa yang diucapkan oleh Wayan. Nah, karena inilah semeton, perekonomiannya Wayan pun mulai gonjang-ganjing. Dengan terpaksa Wayan harus menjual beberapa perhiasannya. Semua penghasilan perkebunannya dipakai oleh Beli Gede untuk berpoya-poya di dagang patokan. Dan ketika itu Wayan pun merasa kok Beli Gede makin hari makin tidak terkendali. Nah, karena Wayan ini sudah kadang tai kepolo, dan juga dia tuh kayak sudah tidak tahan lagi, Wayan pun bersadu kepada mertuanya. Mertuanya Wayan malah bilang, terserah kamu mau berbuat apa, itu suamimu, dan ibu juga bapak tidak bisa berkata apapun. Nah, karena Wayan merasa tidak bisa mendapatkan dukungan dari kedua orang tuanya, Wayan pun pulang ke rumah. Dia tuh berpikir kayak, ya sudah, dia mau mulai lagi dari nol, yang penting dia bisa bahagia dengan anak-anaknya. Tapi semeton, sampai 5 tahun ke depannya ya, Beli Gede benar-benar kelewatan semeton. Dia tuh makin KDRT, semua penghasilan dari perkebunan dia bawa untuk berpoya-poya, dan bahkan binatang ternak yang selama ini diubuh oleh Wayan dijual, dan uangnya ini dibawa ke tempat dagang patokan. Nah, di sini selain menjadi korban KDRT, senang sekali berbuat onar di desa tetangga. Semua orang-orang yang diperlakukan tidak baik oleh si Beli Gede di desa tetangga akan datang ke rumahnya Wayan dan juga meminta ganti rugi. Lambat laun semeton, akhirnya Wayan pun mengalami kebangkrutan dan terpaksa perkebunan yang diberikan oleh kedua mertuanya ini dijual oleh Beli Gede untuk melunasi hutang judinya, dan juga untuk melunasi semua hutang-hutang yang sudah dia buat di luar rumah, untuk bisa hidup berpoya-poya dengan si dagang patokan. Di titik ini Wayan benar-benar tai kepolo, dan saat itu Wayan merasa kayak sudah cukup. Dia tidak mau lagi bertahan dengan suaminya dan memilih untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya. Tapi semeton, ketika Wayan ini pulang ke rumah orang tuanya, dia melihat sepertinya orang tuanya juga dalam kesusahan, dan Wayan pun memutuskan untuk pulang lagi ke rumah mertuanya. Tapi ketika Wayan pulang ke rumah mertuanya malah bilang agar Wayan ini bisa untuk mengurus suaminya, dan jangan sekali-kali pulang ke rumah mertuanya karena mertuanya tidak mau tahu gitu loh semeton. Nah, karena inilah Wayan pun memutar otak bagaimana caranya agar dia ini bisa mengendalikan suaminya dan agar bisa punya uang seperti dulu. Karena Wayan sudah sangat putus asa semeton, waktu itu Wayan pun menceritakan keluh kesahnya ini kepada Bu D dan juga Pak D. Nah, Bu D dan Pak D ini ternyata masih setia di sana menjaga Wayan dan juga Beli Gede untuk mengurus perkebunan mereka, yang padahal penghasilan dari perkebunan ini kan bisa dibilang sudah sangat merosot karena semua uangnya sudah digunakan oleh Beli Gede untuk berpoya-poya. Ketika itu Wayan menangis sambil menceritakan semua keluh kesahnya. Dia ini bercerita sudah menjadi korban KDRT, Beli Gede juga sangat kasar, tidak pernah mau memenuhi kebutuhan si Wayan dan juga anak-anaknya. Tapi kalau Wayan pulang ke rumah orang tuanya, dia merasa orang tuanya juga sedang dalam kesusahan gitu loh. Nah, waktu itu mungkin karena hubungannya Wayan dengan Pak D dan juga Mbok D ini sudah seperti saudara kandung, Mbok D dan Pak D menyarankan, mau nggak Wayan mencari bekal agar si Beli Gede ini mau berubah menjadi suami yang baik. Dan waktu itu Mbok D dan Pak D juga bilang, tidak ada efek samping, kamu cukup ikut dengan kami dan membawa sejumlah uang. Karena si Wayan ini sudah kadang tai kepolo, dia juga sudah merasa tidak bisa lagi mengatur suaminya. Wayan pun mengiyakan. Ketika itu Wayan mengajak kedua anaknya ikut dengan Mbok D dan juga Pak D membawa mobil pickup pergi ke sebuah rumah yang ada di pelosok. Nah, di rumah ini sebetulnya terlihat bangunannya sudah sangat tua dan keluarlah seorang wanita. Si wanita ini kita sebut saja Mbok Iem. Mbok Iem ini ternyata orang yang berasal dari luar Bali yang menikah dengan orang Bali dan menjadi orang Bali. Dan Mbok Iem ini kalau bisa dibilang sejenis dukun yang memang waktu itu sangat terkenal untuk membuat bekal pengasih. Ketika itu Wayan memberikan uang 200.000 di tahun 80-an. Uang ini lumayan besar semeton. Nah, ketika itu si Mbok Iem ini bilang kepada Wayan, kalau kamu ingin suamimu kembali sayang dan juga mengikuti apa kata kamu, si Mbok Iem ini memberikan sebuah air
Air ini katanya harus diberikan kepada suaminya si Wayan selama abulan pitung dina. Dan setelah abulan pitung dina ini, si Mbok Iem menjamin sama tahun Beli Gede akan kembali menjadi suami yang baik, sayang, dan tidak lagi KDRT. Nah, setelah hari itu, Wayan pun menuruti perkataan dari Mbok Iem. Setiap hari, Beli Gede ini akan bangun pagi, ngopi, makan, dan pergi keluar rumah untuk bersenang-senang seperti biasa. Dan setiap hari juga, selama abulan pitung dina, Wayan memberikan air yang diberikan oleh Mbok Iem. Dan ajaibnya semua tahun, di hari ke-21, Beli Gede ini mulai sering mengeluh kepalanya sakit, badannya sakit. Dan karena inilah Beli Gede mulai jarang keluar rumah. Nah, saat itulah Wayan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk suaminya. Dia memasak, memperlakukan suaminya dengan baik. Dan juga kayak berusaha gitu loh agar rumah tangganya kembali baik-baik saja. Dan ajaibnya, Beli Gede pun mulai luluh. Dia mulai bersikap baik, tidak pernah lagi KDRT, tidak pernah lagi menyepelekan si Wayan. Dan rumah tangganya Wayan pun kembali adem ayem. Entah kengken kaden unduke, apa memang benar berkat air yang diberikan oleh Mbok Iem, atau memang karena si Beli Gede ini mulai berubah ya. Beli Gede pun memperlakukan Wayan dengan baik semua tahun. Dia tidak pernah lagi KDRT. Dia pun berbicara dengan lembut lagi seperti awal mereka menikah. Berkat hubungannya Wayan dengan Beli Gede mulai membaik, Wayan merasa sekarang Beli Gede sudah menjadi suami yang sangat baik. Dia pun bisa fokus merawat perkebunannya dan perekonomiannya pun mulai membaik. Tapi semeton, hari makin hari setelah rumah tangganya baik-baik saja, kok Beli Gede ini makin sakit. Beli Gede sering sekali mengeluh sakit kepala dan juga sakit di punggung. Suatu hari, datang dari perkebunannya, Wayan melihat suaminya ini sedang tertidur. Tapi sekilas dia melihat ada sosok yang tinggi besar sedang duduk di atas kepala suaminya. Dan sosok ini malah tersenyum ke arahnya Wayan. Dan ketika itu tiba-tiba suaminya yang tadinya tertidur pulas terduduk sambil menyebutkan nama seorang wanita. Nah, ketika itu Wayan kaget dong. Ini kenapa kok suaminya tiba-tiba terbangun dan menyebutkan seorang wanita gitu loh. Dan ternyata nama wanita yang diacap oleh si Beli Gede ini adalah nama dagang patokan yang selama ini diubuh dan juga diberikan uang oleh si Beli Gede yang berasal dari desa tetangga. Nah, waktu itu Wayan benar-benar marah. Dia bertengkar dengan Beli Gede dan Beli Gede bilang, saya tidak tahu kenapa saya bisa menyebutkan nama si orang itu gitu loh. Nah, waktu itu akhirnya karena si Beli Gede ini terus saja mengeluh sakit kepala dan juga sakit punggung, Wayan pun berkonsultasi dengan Pak D dan juga Mbok D. Akhirnya Pak D dan juga Mbok D ini menasihati Wayan untuk membawa Beli Gede datang ke tempatnya si Mbok Iem. Dan setelah tiba di tempatnya Mbok Iem bilang, sepertinya Beli Gede ini terkena pengasih jaran goyang dari si dagang patokan. Dan itulah yang membuat si Beli Gede selama ini tergila-gila kepada si dagang patokan dan mau memberikan semua hartanya ketika berbelanja ke sana. Karena inilah semeton, Wayan pun langsung tai ke pulau dan meminta kepada Mbok Iem kengken je caranya agar Beli Gede ini bisa terbebas dari ajian jaran goyang si wanita dagang patokan. Dan Mbok Iem pun menyanggupi, tapi ada satu syaratnya. Wayan harus memberikan uang sekian agar Mbok Iem bisa membantu si Wayan. Dan Wayan pun memenuhi persyaratan dari si Mbok Iem.